Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Bahasa dan Sastra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme artikulasi pada mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sakinah Fitri, SS, SPD, MPD. Nah, kita langsung ke pembahasan pada kali ini, yaitu mekanisme artikulasi. Artikulasi sendiri adalah proses terbentuknya bunyi bahasa melalui kerjasama antara paru-paru, pita suara, dan organ-organ di rongga mulut dan serta hidung. Nah, jadi ketika kita berbicara, tubuh kita sedang melakukan koordinasi yang sangat kompleks. Nah, udara keluar dari paru-paru lalu dibentuk oleh alat-alat ucap sehingga menjadi bunyi yang bermakna. Tanpa mekanisme artikulasi yang tepat, suara kita hanya akan menjadi aliran udara tanpa arti. Nah, mekanisme terjadinya bunyi bahasa. Nah, mekanisme artikulasi terdiri atas 3 tahap utama, yaitu yang pertama tahap inisiasi atau pembentukan arus udara. Tahap ini terjadi karena terjadi di paru-paru. Nah, udara dari paru-paru dikeluarkan melalui saluran napas dan menjadi bahan dasar pembentukan bunyi. Nah, sistem ini disebut mekanisme pulmonik atau agresif. Artinya udara keluar dari paru-paru inilah yang paling umum digunakan dalam bahasa manusia. Nah, tanpa arus udara ini, pita suara dan organ artikulator lain tidak bisa menghasilkan bunyi. Nah, yang kedua ada tahap fonasi atau getaran pita suara. Setelah udara keluar dari paru-paru, ia melewati pita suara di laring atau kotak suara. Nah, disinilah terjadi proses fonasi, yaitu perubahan udara menjadi getaran udara. Nah, jika pita suara bergetar, maka dihasilkan bunyi bersuara, yaitu seperti pada huruf B, D, dan G. Nah, jika pita suara tidak bergetar, maka dihasilkanlah bunyi tak bersuara, contohnya pada huruf P, T, dan K. Nah, contohnya perhatikan perbedaan antara kata batu dan patu. Nah, bunyi B bersuara sedangkan huruf P tidak bersuara. Ketiga ada tahap artikulasi atau pembentukan bunyi tertentu. Nah, setelah keluar dari pita suara, udara menuju rongga mulut atau rongga hidung. Nah, disinilah udara dibentuk oleh alat-alat ucap menjadi bunyi tertentu. Nah, alat ucap atau artikulator terdiri atas 2 jenis. Nah, yang pertama ada artikulator aktif, bagian yang bergerak seperti bibir bawah, lidah, dan anak tekan. Nah, yang kedua ada artikulator pasif. Nah, bagian yang tidak bergerak seperti gigi atas, gusi atau alveolum, langit-langit keras, dan langit-langit lunak. Nah, yang ketiga ada tempat dan cara artikulasi. Yang pertama ada tempat artikulasi. Nah, tempat artikulasi adalah bagian mulut tempat udara dihambat atau disentuh untuk menghasilkan bunyi. Nah, contohnya yang pertama ada bilabial, yaitu kedua bibir bertemu, contohnya pada huruf P, B, dan N. Kedua ada alveolar, yaitu ujung lidah menyentuh bagian gusi, contohnya pada huruf T, D, N, dan S. Nah, ketiga ada velar. Nah, pada bagian belakang lidah menyentuh langit-langit lunak, contohnya pada huruf K, G, dan N. Nah, yang kedua ada cara artikulasi. Nah, cara artikulasi adalah bagaimana udara diubah atau dihambat untuk menghasilkan bunyi. Contohnya yang pertama ada plosif atau hambat. Nah, udara ditahan lalu dilepaskan tiba-tiba, contohnya pada huruf P, T, dan K. Kedua ada frikatif atau geser. Nah, pada bagian ini udara digeserkan, contohnya pada huruf S, F, dan H.
Nah, ketiga ada nasal atau sengal. Nah, pada bagian ini udara keluar lewat hidung, contohnya pada huruf M dan N. Jadi, mekanisme artikulasi bunyi bahasa adalah proses fonologis dan fonetis yang melibatkan arus udara dari paru-paru atau inisiasi. Yang kedua ada getaran pita suara atau fonasi dan pengaturan udara oleh alat ucap atau artikulasi. Nah, seluruh proses ini menghasilkan bunyi-bunyi bahasa yang berbeda sehingga manusia dapat berkomunikasi secara efektif. Dengan memahami mekanisme ini, kita tidak hanya tahu bagaimana bunyi terbentuk, tetapi juga mengajarkan pengucapan yang benar, meneliti fonetik dan fonologi, serta memahami keragaman bunyi dalam bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa lain. Nah, dengan demikian penjelasan saya mengenai mekanisme artikulasi bunyi. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami proses luar biasa di balik kemampuan manusia berbicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.